Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lavenia dengan NPM 2021-21537. Saya dari kelas R8E. Dengan ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Etika dengan menjelaskan materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual merupakan tindakan keji yang melukai martabat dan harga diri manusia. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam sangat menjunjung tinggi kehormatan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran dan hadis, kita bisa menemukan banyak ajaran yang menunjukkan bahwa Islam sangat menolak segala bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada kami, laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Surat An-Nur ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap kekerasan seksual dimulai dari pengendalian diri. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga pandangan, karena dari pandangan yang tidak dijaga bisa muncul niat buruk. Selanjutnya pada ayat 31 surat yang sama, yaitu surat An-Nur, perintah menjaga kehormatan juga ditunjukkan kepada perempuan. Ini adalah bentuk keadilan dalam Islam, menjaga kedua belah pihak dari potensi godaan dan pelanggaran seksual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim menakutkan atau menakuti muslim lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun hadis ini tidak secara langsung menyebutkan kekerasan seksual, tapi mencakup semua tindakan yang menimbulkan rasa takut, termasuk intimidasi dan pelecehan. Dalam Islam, setiap perbuatan yang merugikan atau membuat seseorang merasa tidak aman, baik secara fisik, verbal, atau emosional, adalah terlarang. Islam sangat tegas dalam mengatur batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk perilaku yang melampaui batas dan mencederai kehormatan seseorang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Contoh dari tindakan ini diantara lain yaitu ucapan yang mengandung unsur seksual atau menggoda secara tidak sopan, menatap dengan syahwat atau memperhatikan tubuh seseorang secara tidak senonoh, menyentuh tubuh orang lain tanpa izin, atau meraba-raba, melakukan tindakan pemaksaan seksual termasuk pemerkosaan, hingga menyebarkan konten seksual atau foto orang lain tanpa izin. Sebuah perilaku ini dilarang keras karena mengganggu kenyamanan, merendahkan martabat, dan merusak tatanan sosial yang beradab. Islam memberikan sanksi yang sangat tegas bagi pelaku kekerasan seksual untuk kasus zina yang dilakukan secara paksa atau pemerkosaan. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai hukuman hudud. Dalam surat An-Nur ayat 2 disebutkan, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Surat An-Nur ayat 2. Namun, dalam kasus pemerkosaan, korban tidak disamakan dengan pezina. Ulama sepakat bahwa korban pemerkosaan tidak boleh dihukum, justru pelakulah yang harusnya dihukum berat. Dalam fikih Islam, tindakan pemerkosaan bisa juga dikenai hukuman jinayah, bahkan kisos atau tazir, tergantung pada tingkat kekerasan dan kerugian yang ditimbulkan. Sanksi tazir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim, bisa berupa penjara, cambuk, pengasingan, atau hukum sosial. Tujuan hukuman dalam Islam bukan hanya untuk membalas, tapi juga memberikan efek jera dan mencegah perbuatan itu terulang kembali. Islam tidak hanya memberikan hukuman, tapi juga menyediakan sistem pencegahan yang lengkap. Di antaranya pendidikan sejak dini tentang pentingnya menjaga aurat dan menghormati tubuh sendiri dan orang lain, menjaga adab pergaulan seperti larangan berholawat atau menjaga pandangan, memakai pakaian yang menutup aurat untuk membangun budaya saling menjaga, serta menciptakan lingkungan sosial yang peka dan peduli terhadap korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah yang sangat serius. Dalam Islam, kehormatan seseorang manusia lebih berharga dari dunia seisinya. Nabi Muhammad SAW
pernah bersabda, "Sesungguhnya hancur dunia lebih ringan dari sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi. Jika nyawa begitu dihargai, maka kehormatan seseorang juga tak boleh dinodai. Kita sebagai umat Islam harus menjadi pelindung, bukan pelaku. Jadikan ajaran Islam sebagai cahaya dalam bentuk masyarakat yang adil dan saling menjaga. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kendalikan pandangan, jaga ucapan, hindari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, dan bersikap tegas terhadap kejahatan seksual. Berani melaporkan adalah bentuk jihad, dan mendukung korban adalah bentuk empati yang diperintahkan oleh agama. Kita juga perlu menyoroti bahwa Islam sangat melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan dalam rumah tangga. Dalam pernikahan, hubungan suami istri haruslah didasarkan pada ridho dan kasih sayang. Tidak dibenarkan seseorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan tanpa kerelaan. Islam menekankan pentingnya musyawarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik dan penuh penghormatan. Sayangnya, dalam praktik sosial hari ini masih banyak korban kekerasan seksual yang merasa takut melapor karena takut dikucili, disalahkan, atau bahkan tidak dipercaya. Disinilah penting peran masyarakat dan lembaga-lembaga Islam seperti masjid, pesantren, dan kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan ruang aman bagi para korban. Kita harus berhenti membungkam korban demi menjaga citra dan nama baik keluarga atau lembaga. Islam juga mengajarkan pentingnya sanksi dan keadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dalam kasus yang sulit dibuktikan secara langsung, prinsip-prinsip maqasid syariah harus dikedepankan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala bentuk bukti forensik, rekaman suara, atau kesaksian korban harus dipertimbangkan dengan serius oleh para penegak hukum Islam. Peran negara dalam Islam juga penting untuk menegakkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam konteks kenegaraan modern, sistem hukum Islam bisa diintegrasi dalam bentuk regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa tidak ada satu pelaku kekerasan seksual yang bisa lolos dari keadilan karena kekuasaan, pengaruh, atau uang. Sebagai bagian dari tindakan preventif, penting juga lembaga pendidik Islam untuk memberikan pendidikan seksual yang Islam dan beretika, bukan dalam arti vulgar, tetapi memberikan pengetahuan yang sehat dan benar mengenai tubuh, hubungan, dan batasan-batasan yang diatur oleh agama. Ketidaktahuan seringkali menjadi awal terjadinya kekerasan seksual. Terakhir, kita harus menyadari bahwa membela korban dan menindak pelaku adalah bentuk ibadah dan amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Nabi disebutkan, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kekerasan seksual adalah kemungkaran yang harus dicegah bersama dengan kerjasama antara keluarga, masyarakat, ulama, lembaga pendidikan, dan negara. Kita bisa membangun sistem yang kuat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara menyeluruh. Mari kita buktikan bahwa Islam benar-benar agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan melindungi setiap manusia dari segala kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selanjutnya, kekerasan seksual menurut teori feminisme merupakan bentuk dominasi dan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Feminisme radikal misalnya memandang kekerasan seksual sebagai alat patriarki untuk mengontrol tubuh dan ruang gerak perempuan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekedar tindakan individual, tetapi bagian dari struktur sosial yang menormalisasikan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sementara itu, teori sosiologis seperti strain theory menjelaskan kekerasan seksual sebagai akibat dan tekanan sosial, kemiskinan, atau kegagalan mencapai tujuan hidup secara legal yang mendorong sebagian individu untuk melakukan pelanggaran moral atau hukum. Dalam perspektif psikologi,
Teori perilaku menyebutkan bahwa kekerasan seksual bisa dipelajari melalui lingkungan, pengalaman kecil, atau paparan konten seksual yang tidak sehat. Ada juga social learning theory dari Bandura yang menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan kekerasan seksual karena meniru perilaku yang dilihat dalam lingkungan sosial. Apalagi jika perilaku itu tidak mendapatkan hukuman, bahkan diberikan ganjaran. Jika dikaitkan dengan Islam, semua teori ini memberikan gambaran penyebab yang kompleks. Namun, Islam secara prinsip menolak sebuah bentuk kekerasan seksual terlepas dari sebabnya. Islam menekankan tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu. Dalam ajaran Islam, manusia diberi akal dan wahyu sebagai panduan untuk mengendalikan nafsu serta menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Dengan demikian, pendekatan Islam lebih menekankan pada pencegahan melalui pembinaan akhlak, pengendalian diri, serta menerapkan hukuman yang adil, sejalan dengan teori-teori modern yang menekankan pada pendidikan, kesadaran sosial, dan penegakan hukum sebagai solusi terhadap kekerasan seksual. Demikian penjelasan saya mengenai kekerasan seksual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.